Anda kembali di Nusantara Petang. Pemirsa, gelombang ketiga COVID-19 sudah terjadi di Malaysia dan Singapura. Untuk itu, pemerintah Indonesia didesak untuk memperketat pintu masuk menuju Indonesia, terutama bagi negara yang masih mengalami lonjakan COVID-19. Mobilitas masyarakat juga harus diperketat, terutama jelang liburan. Diketahui bahwa virus varian Delta Plus ini lebih ganas dan lebih cepat menular daripada varian sebelumnya. Warga diharapkan lebih waspada dalam menghadapi varian ini dengan tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan. Untuk mengantisipasi masuknya virus jenis ini ke Indonesia, Indonesia akan memperketat jalur keluar masuk Indonesia. Pemerintah RI yakin dapat mengatasi hal ini jika warga bersama-sama menaati protokol kesehatan yang telah dijalani selama ini. Dan pemirsa, untuk membahas apa itu varian Delta Plus dan bagaimana pencegahannya secara efektif, kita sudah bersama dengan epidemiolog dari Griffith University Australia, Mas Diki Budiman, dan kita akan bahas dalam dialog Nusantara Petang. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat malam waktu Australia, Mas Diki. Malam, Mbak Tasya, waktu Australia. Iya, Mas Diki, ini kan sebenarnya varian Delta Plus ini kan sudah kita dengar ya beberapa bulan terakhir ini sebenarnya di Indonesia sejak Juli bahkan sudah dikatakan terdeteksi di Indonesia. Jadi sebenarnya varian Delta Plus ini sementara yang belakangan dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini belum terdeteksi di Indonesia, baru ada di Malaysia. Nah, ini varian Delta Plus ini yang mana ini sebenarnya? Jadi varian Delta sendiri yang kita tahu menjadi kontributor ya perburukan situasi di gelombang kedua Juli Agustus lalu di Indonesia dan di semua negara itu sebetulnya punya kurang lebih 75 turunan. Kan punya 75 turunan dan salah satu yang menjadi catatan serius dunia dan perhatian serius dunia saat ini dan dalam monitoring ketat itu adalah yang disebut dengan Delta Plus atau subvarian Delta yang AY4.2. Tapi ada yang lain juga yang menjadi perhatian saat ini. Ada AY23, ada dan yang lain saya bahkan nggak hafal semuanya, tapi kurang lebih 3 dari subvarian Delta ini, walaupun yang kalau disebut Delta Plus lebih mengarah atau merujuk pada turunan dari varian Delta sendiri begitu ya? Ya, dan khususnya yang jadi catatan saat ini adalah AY42 itu. Karena apa? Karena varian ini di Inggris salah satunya, karena kenapa Inggris yang akhirnya kita rujuk karena datanya paling bagus, genomiknya paling bagus di dunia, salah satu yang paling bagus di dunia sehingga dia terpercayalah bisa memberikan informasi yang banyak tentang Delta Plus ini. Nah, data yang mengkhawatirkan dari Inggris adalah di tengah kita tahu varian Delta begitu cepat menyebar, efektif menginfeksi dan juga gejalanya jauh lebih parah daripada alfa dan beta ya. Dan ini si Delta Plus ini bisa terus meningkat trennya. Kan ini berarti bayangkan di tengah ini ada yang kuat-kuat terus dia terus meningkat, kan berarti dia punya kelebihan. Punya kelebihan dari sisi tentu menginfeksi lebih efektif, termasuk dalam hal ini potensi dia survive dalam juga potensi menyebabkan keparahan ataupun penurunan dari proteksi antibodi. Karena kan di tengah situasi cakupan vaksinasi Inggris yang juga sudah tinggi, berarti dia bisa menurunkan efikasi antibodi itu. Nah, ini yang membuat kita khawatir, karena ia bisa mengalahkan dominasi Delta yang menjadi induk semangnya, berarti dia bisa berpotensi menggantikan Delta, gitu, Mbak Tasya. Ini kan artinya kalau misalnya dia meningkat terus begitu ya
tetap survive di antara varian-varian lainnya, ini artinya Ya. ada potensi selain penularannya lebih cepat, ini peningkatan keganasannya ataupun tingkat keparahan yang diakibatkan ini juga berpotensi meningkat juga, Mas Diki. Nah, kalau bicara keparahan, ini yang masih belum bisa kita jawab pasti saat ini. Tapi kalau bicara situasi pandemi, dengan dia efektif dan cepat menular saja itu udah akan membebani fasilitas kesehatan. Karena apa? Dia mudah dan cepat menginfeksi, berarti akan lebih banyak orang yang sakit. Lebih banyak orang yang sakit, berarti akan lebih banyak juga proporsi orang-orang yang rawan. Gitu. Jadi seperti misalnya beda sekali antara orang yang terinfeksi 100 dengan 1.000 atau 10.000 karena porsi anak akan lebih banyak potensi yang terinfeksi. Kemudian lansia, nah ini yang akan membuat beban di vaskes seperti halnya Delta waktu menggantikan Alpha beberapa waktu lalu. Nah, ini yang artinya walaupun dia kita katakan saat ini belum ada kepastian masalah keparahannya, tapi potensi beban peningkatan kapasitas di vaskes akan besar gitu kalau satu wilayah. Dan untuk diketahui di Singapura data terakhir juga bahwa perburukannya itu salah satunya dipengaruhi oleh turunan dari Delta ini ya. Cuma yang mananya ini yang juga masih dilihat. Ini artinya perburukan dalam hal jumlah penderita COVID-19 ya, Mas Diki ya? Betul. Jadi perburukannya ya jumlahnya ya juga akan menyasar kelompok yang rawan. Walaupun dia tadi nggak membuat sebetulnya lebih parah, tapi karena yang kenanya orang yang komorbid, kan dia jadi potensi harus dirawat di rumah sakit. Dalam hal vaksin sendiri, apakah tidak efektif untuk bisa mencegah begitu? Saat ini dianggap masih efektif ya, masih efektif. Namun ya kita tahu bahwa bahkan dari induk semangnya Delta sendiri, penurunan proteksi dari vaksin kan 2 atau sampai 3 kali lebih rendah atau lebih lemah gitu. Kalau bicara Delta, kalau varian Mu itu bisa sampai 7 kali loh. Kalau varian Mu ya, yang juga sekarang jadi perhatian. Nah, Delta saja sudah sampai 3 kali. Nah, artinya kita juga anggap sementara yang Delta Plus ini juga kurang lebih 2-3 kali menurunkan fungsi atau kekuatan dari proteksi dari vaksin ataupun yang penyintas. Yang artinya bisa ada reinfeksi, ada bisa kasus namanya breakthrough infection. Orang yang sudah divaksinasi juga bisa terinfeksi. Untuk gejala sendiri, apakah ada perbedaan begitu antara gejala Delta Plus ini dengan varian Delta yang sebelumnya? Sejauh ini data dari Inggris masih dianggap relatif sama ya, bahwa ya ada demam, batuk, kehilangan penciuman dan data atau gejala lainnya hampir relatif sama. Namun ini kan karena kasus maupun jumlah ataupun datanya masih relatif sedikit ya. Tapi kalau semakin banyak kita akan jauh-jauh lebih tahu. Tapi masalahnya sementara data yang ada ini menunjukkan peningkatan kasus orang dirawat di Inggris termasuk yang angka kematian ini juga beberapa itu ada kontribusi dari Delta Plus. Makanya ada kekhawatiran ada data saat ini menunjukkan si Delta Plus ini 10-15% lebih menular diduga dari Delta. Ya artinya bayangkan Delta itu angka reproduksinya itu udah hampir 9. Ya hampir 9. Kalau dia meningkat lebih tinggi dari itu ya bisa mendekati 10-11, wah luar biasa ini. Dan saya sendiri di awal-awal tahun 2021 memprediksi memang akan ada varian super yang bisa jadi mendekati 12 ya angka reproduksinya, dan itu bencana lah buat dunia di tengah masih minimnya vaksinasi. Ya mudah-mudahan sih bukan. Saya masih melihatnya kurang lebih masih relatif sedikit lah perbedaan dengan Delta. Tapi sedikitnya dengan Delta itu udah serius banget.
Kalau dalam hasil wawancara dengan epidemiolog Ibu Masdalena Pane beberapa waktu lalu mengenai varian Delta, ini kan dikatakan memang penularannya memang sangat tinggi begitu ya, tetapi dari hasil penelitian itu terlihat variannya ini memudar begitu. Artinya kekuatannya ini sebenarnya tidak terlalu besar untuk bisa mengakibatkan suatu gejala yang parah, sehingga mungkin bisa saja justru akan membantu meningkatkan herd immunity karena walaupun menular tetapi tidak menimbulkan tingkat kematian yang cukup tinggi begitu. Apa bedanya dengan yang varian yang sekarang kalau begitu Mas Diki? Jadi Delta ini dan semua varian sebetulnya kan ketika terjadi infeksi dan semua penyakit menular itu reaksi yang timbul itu memang kompleks ya. Tidak bisa disamakan semua manusia, wah bakal parah gitu, enggak. Karena gantung bahwa bagaimana status imun dia, bagaimana juga viral load dia, jumlah virus yang menginfeksi dia, dan juga apakah dia sudah tervaksinasi atau belum. Nah, jadi beberapa faktor akan berpengaruh sehingga apa yang dikatakan Bu Masdalena Pane ini adalah bahwa sebagaimana varian lain, pada sebagian besar kasus infeksi oleh COVID itu kan banyak nggak bergejala, banyak yang ada di masyarakat dan ini memang akan potensinya pulih sendiri, namun artinya kalau pulih sendiri ya kan berarti nggak membebani vaskes dan juga dia akan memiliki imunitas. Tapi yang menjadi masalah adalah bagi yang pulih ini, mau pulih sendiri maupun pulih karena di terapi, itu sepertiga akan mengalami long COVID, gitu. Jadi long COVID ini adalah kasus yang jadi lama, bisa 3, 5 bahkan lebih dari 9 bulan pun sudah ada terdeteksi sekarang. Artinya ada keluhan-keluhan yang menetap, cepat capek dan lain sebagainya. Nah, data lain menunjukkan dari sepertiga yang mengalami long COVID ini, ya dari yang recovery tadi, itu 70%-nya itu mengalami kerusakan setidaknya salah satu organ vital. Kalau nggak jantung, paru, ginjal, hati, ya hati. Ini hal yang serius. Itu minimal loh, minimal salah satu. Artinya akhirnya dia mengalami penurunan SDM atau kualitas kesehatannya. Nah itu yang dikhawatirkan dari apapun sebetulnya varian yang ada. Nah oleh karena itu prinsip yang harus dipegang adalah mencegah terinfeksi COVID-19 jauh lebih baik daripada terinfeksi COVID-19. Itu yang padahal sebenarnya kita sudah mengalami ataupun sudah mendapatkan berita baik bahwa beberapa hari sebelum ini Indonesia mengalami kondisi terbaiknya begitu, di mana angka kematiannya paling rendah dari sepanjang kita mengalami COVID-19 ini. Dan juga nanti kalau kita berbicara mengenai long COVID, apakah nanti vaksinasi booster juga akan berpengaruh? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Mas Diki, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Nusantara Petang masih akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama dengan epidemiolog Mas Diki Budiman dari Griffith University Australia. Mas Diki, ini tadi seperti sudah kita bahas ya, bahwa Indonesia sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah memasuki kondisi terbaiknya, di mana dengan angka penularan COVID-19 dan angka kematian yang paling rendah begitu. Sementara itu kan Mas Diki juga sempat mengatakan ya bahwa kita harus mewaspadai di akhir tahun ini akan terjadi kemungkinan adanya gelombang ketiga atau peningkatan jumlah penderita COVID-19. Nah ini bagaimana kalau begitu cara mencegahnya ini? Ya, ini ya tentu tidak ada solusi ajaib dan tidak ada solusi tunggal ya dalam mencegah gelombang pandemi berikut ini, dan faktornya pun tidak ada yang tunggal, Kalau bicara sebelum solusi ini, saya akan sampaikan bahwa faktornya harus kita sadari juga apa yang membuat terjadinya gelombang itu. Pertama ya, selalu adalah karena adanya jumlah penduduk ya, manusia di satu wilayah, negara ataupun kabupaten, kota bahkan yang rawan. Yang rawan ini artinya ya dia belum punya imunitas.
entah karena belum divaksinasi, entah karena belum juga terinfeksi gitu. Karena imunitas ini bisa terjadi karena dua itu. Nah, kalau ini jumlah penduduk kita yang masuk kategori rawan ini setidaknya 50% gitu. Artinya besar sekali. Kalau 50% Indonesia kan lebih dari 100 juta gitu. Yeah. Nah, itu sudah membuat bahwa kita, makanya saya sampaikan ya sulit menghindari karena kayu bakarnya dalam tanda kutip ada gitu. Jadi tinggal nunggu apinya saja. Nah, apinya ini juga ada, apa itu ya, Delta varian itu. Bahkan sebelum ada Delta plus sekalipun ya api itu ada di kita. Ini tinggal menunggu dia masuk ke wilayah yang penduduknya yang paling rawan itu, yang seperti ibaratnya ya ranting-ranting kering gitu, kayu-kayu gampang sekali terbakar. Itu satu. Dan ini yang terjadi di dalam konteks ini, itu yang dia miliki oleh China sekarang. Makanya China mau melakukan lockdown karena Delta ini. Karena dia sudah memvaksin lebih dari 1 miliar kurang lebih, tapi kan ada warganya yang menurun, imunitasnya ada yang belum. Nah, ini yang bicara Delta ini memang sangat serius. Kedua, faktornya adalah juga karena kita tahu kapasitas kita mendeteksi dini dari COVID atau kasus-kasus infeksi ini kan terbatas. Apalagi kalau bicara luar Jawa, apalagi kalau bicara daerah-daerah kepulauan. Ya, jangan berharap mereka kuat. Nah, ini yang artinya ada kerawanan juga gitu di kapasitas deteksi ini. Ini masuk di 3T, surveillance, dan lain sebagainya. Selain itu juga masalah apa? Masalah masyarakat yang cenderung merasa aman. Jadi abai. 5M-nya abai karena tadi disampaikan Mbak Tasya. Wah, kita udah bagus nih, kasusnya udah menurun, kematian udah bagus. Ditambah juga angka-angka absolut indikator itu semua bagus. Nah, ini kalau salah menyampaikan, tidak tepat strategi komunikasi risikonya, ini akan membuat banyak pihak jadi abai karena merasa aman. Nah, dan padahal belum, karena yang tadi faktor yang pertama kan belum. Cakupan vaksinasi kita masih di bawah 50%. Nah, kemudian terakhir, ya, ini adalah masalah varian atau virus itu sendiri. Karakternya mungkin dia berubah menjadi lebih, kan namanya virus coronavirus ini adalah salah satu jenis virus yang sangat aktif melakukan evolusi ya dalam kaitan mutasi, memperbaiki. Makanya ini yang saya sampaikan tidak hanya untuk media di Indonesia, tapi karena saya juga memberi masukan untuk ASEAN dan Australia, saya sampaikan bahwa kecenderungannya 2022 nih ya adalah adanya banyak varian yang makin adaptif, responsif atau resisten terhadap vaksin. Ini yang itu adalah satu konsekuensi logis karena vaksin sudah di mana-mana dan virus ini belajar gitu. Ini belajar. Masalahnya vaksin ini kan nggak bisa serentak gitu. Sehingga memberi peluang jeda waktu pada vaksin ini dia belajar dan memperbaiki diri gitu, merespon. Ini yang jadi masalah dan artinya responnya itu harus dilihat tadi kalau bicara vulnerability atau kerawanan ya vaksin cepat, terutama kepada kelompok berisiko. Kedua, kalau bicara deteksi ya harus 3T-nya ditingkatkan. Keempat, kalau bicara 5M, nah ini abai ya. Bicara misalnya Nataru ya harus dibatasi. Masing-masing harus punya peran melihat ini. Dan terakhir, kalau bicara karakter virus, ini yang harus kita tingkatkan surveillance genomik kita. Dengan cara apa ini? Ya kasus-kasus yang misalnya orang sudah divaksin terinfeksi ya bagusnya diperiksa PCR, kemudian whole genome sequencing sehingga kita bisa punya data. Ini varian mana yang menyebabkan dia terinfeksi. Nah ini yang PR 44. Resistensi vaksin begitu ya. Ini haruskah kita melakukan atau menyuntikkan juga gitu vaksin booster atau vaksin dosis ketiga, Mas Diki? Ini memang satu hal yang sulit untuk kita hindari ya, bahwa kepentingan atau adanya vaksin booster pada gilirannya akan harus kita lakukan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah momentumnya. Ya, momennya adalah ketika setidaknya
60% dari total populasi sudah divaksinasi penuh. Atau kalau mau diturunkan ya 50%, jangan di bawah 50%. Nah, kemudian 50% plus lah. Kemudian juga bahwa ada vaksinnya. Jangan mengurangi dari vaksin yang sedang dikerjakan untuk mencapai target ambang batas herd immunity itu terus diambil lagi. Nah, ini ya jangan, karena akan mengganggu strategi nasional. Kemudian juga pemilihan dari booster itu sendiri harus yang sangat memang merespon varian baru gitu. Merespon varian baru ini artinya ya bukan hanya ya pokoknya suntik ketiga nggak begitu, karena ini ya kita harus melihat apalagi di tahun 2022 nanti ya akan lebih banyak varian ya yang akan menurunkan ya efikasi dari vaksin itu. Dan tentu memilihnya ya sebetulnya sudah ada beberapa pilihan, ada yang messenger RNA, ada juga yang AstraZeneca, ada Johnson & Johnson, bahkan sekarang ada beberapa potensi vaksin lain, tapi masalahnya kan harus diuji dulu. Ya, ada juga potensi untuk mengeluarkan obat juga ya, antivirus vaksin, antivirus COVID-19 begitu Mas Diki ya? Ya, nah, namun kalau kaitan dengan antivirus ini kan obat nih ya. Nah, obat ini posisinya di hilir, di ujung gitu, di ujung, dan artinya dia ada manfaat untuk mencegah keparahan dan juga kematian. Tapi ada beberapa tantangan atau isu terkait obat antivirus ini. Pertama, bahwa untuk mendapat itu kita kan akan harus sakit dulu. Siapa yang mau sakit? Kan namanya juga obat. Nah, dia artinya ya sebenarnya udah telat kan. Nah ya itu dari sisi strategi kesehatan masyarakat nggak tepat. Kedua, bahwa namanya obat ini ada juga nggak ada, maksudnya semua obat itu ada kontraindikasi, Mbak Tasya. Obat itu ini akan untuk semua, nggak ada. Selalu kalau kita lihat obat itu ada dokter itu, ya saya sebagai dokter kalau ini saya lihat kontraindikasi nggak. Jadi maksudnya kontraindikasi dia nggak boleh, misalnya wanita hamil dan lain sebagainya. Yeah. Artinya sebenarnya pencegahan ini yang paling penting begitu. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa Cina ini juga sudah melakukan lockdown begitu untuk mencegah perparahan dari gelombang keduanya di sana. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Karena saat ini kan sebenarnya penerbangan sudah dibuka kembali, walaupun memang saat ini sudah diperketat, tetapi apakah sampai harus melakukan lockdown atau apa rekomendasi dari Anda supaya Indonesia bisa mencegah gelombang ketiga begitu ya? Sejauh ini saya belum melihat urgensi PPKM darurat lah misalnya ya, atau PPKM level 4 ya. Tapi yang harus dilakukan kita adalah di semua daerah, terutama adalah percepatan atau akselerasi vaksinasi. Ini yang paling harus segera dikejar. Karena itu terbukti efektif kok. Walaupun memang akan ada yang terinfeksi, tapi nggak parah gitu, nggak parah. Satu itu. Kedua adalah bahwa tentu kita harus perkuat sistem deteksi. Nah, sekarang kan ada 150-an sekian kabupaten kota yang meningkat. Nah, ini yang kesempatan ketika kasusnya kecil, itu cari kasus kontak dari orang-orang yang masih sedikit. Kuncinya ada pada genome sequencing itu ya? Ya, dia ditemukan, diisolasi karantina, termasuk mencari juga informasi tentang, nah ketiganya itu mencari informasi varian yang ada di kita ini dengan genome sequencing itu. Sehingga kita yang peta gitu. Kalau perang itu kan petanya harus lengkap. Ini musuhnya gimana? Kan gini, genome sequencing itu seperti kita jadi tahu ini musuh kita tuh jadi jago banget nih, lari cepat, ya, badannya jadi gede kan gitu. Ini sequencing tuh begitu. Bahkan dia sudah ada di sini. Nah, itulah genome sequencing. Dan sayangnya jangankan kita lah, India yang teknologinya lebih dari kita pun ranking 102 dalam genome sequencing dunia. Apalagi kita, saya nggak nyebutin kita berapa ya. Tapi artinya ini tantangan kita gitu, dan sekaligus itu kelemahan kita. Nah, makanya harus hati-hati.
Ya, pendataan ini yang paling penting karena seperti tadi di awal juga dikatakan kita menjadi waspada begitu dengan adanya varian Delta plus AY ini karena memang yang menyediakan data yang dan sudah mendeteksi atau punya alat pendeteksi yang sudah cukup lengkap datanya adalah Inggris. Kita tidak tahu ya kalau untuk varian lain apakah ada lagi yang cukup membahayakan, berpotensi untuk berbahaya atau tidak, begitu kan ya Mas Diki ya? Betul sekali. Baik, betul sekali. Mas Diki terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Sama-sama. Petang. Salam sehat. Sama-sama. Salam malam.